Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dan makna sistem komunikasi Indonesia. Sebelum kita masuk kepada fungsinya, fungsi komunikasi Indonesia, definisi adalah batasan kajian dapat disebut definisi, yaitu sistem komunikasi Indonesia adalah sebuah sistem dari sistem kenegaraan Indonesia dalam bentuk tatanan hubungan manusia adalah melalui informasi publik yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang. Ruang lingkup komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup sempit maupun luas, seperti dalam sebuah negara. Berbicara komunikasi dalam sebuah lingkup yang luas, menjadi komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak terlepas dari berbagai pengaruh sekelilingnya, sehingga terbentuknya sebuah sistem yang disebut dengan sistem komunikasi. Sistem tersebut menjadi bagian penting bagi perjalanannya sebuah negara, bahwa setiap negara memiliki sistem komunikasi sendiri yang kemudian menjadi ciri khasnya. Setiap komunikasi juga tidak terlepas dari pengaruh politik maupun kondisi sosial dan budaya satu negara. Jadi tiap-tiap negara itu mempunyai ciri khas tersendiri, baik dalam kulturnya maupun komunikasinya maupun adat istiadat dari negara itu tersendiri. Lebih lanjut, sistem dalam bahasa Yunani disebut sistema, berarti kesatuan susunan, sehingga satu sistem dapat dikatakan sebagai susunan atas dari bagian-bagian. Lebih deterjen berpendapat bahwa suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Objek, yaitu berupa bagian-bagian elemen atau variabel dari sistem. Mereka berbentuk fisik atau abstrak, bahkan menjadi keduanya berdasarkan dari sifat sistem. Atribut artinya suatu sistem berbentuk dari properti, atribut sistem itu dan objek-objeknya. Hubungan internal, yaitu hubungan antara anggota sistem. Lingkupnya artinya bahwa suatu sistem memiliki lingkungan tertentu dan juga tidak hadir dalam kevakuman, tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Makna komunikasi. Komunikasi adalah istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Pavlov mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses yang mengungkapkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Jadi itu adalah beberapa para pakar mendefinisikan fungsi komunikasi atau makna komunikasi. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung, yaitu dengan lisan variabel, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi menurut para ahli. Anwar Arifin menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku.
Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik, di mana perilaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Von Trulek berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Pengertian komunikasi terakhir datang dari God yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat suatu kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Agar lebih jelasnya, kami akan membahas mengenai apa saja tujuan dan fungsi komunikasi. Silakan simak pembahasan berikut ini. Adapun komunikasi, fungsi komunikasi antaranya ialah seperti berikut. Untuk menyampaikan informasi sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau berkaitannya. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk ya baik, jadi kita lanjut. Untuk yang nomor adapun fungsi komunikasi antaranya ialah seperti berikut. Kita langsung masuk ke poin 4-nya. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chat, sosial media, video call, dan sebagainya. Nomor 6, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur posesif. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketiga, ada perkatayan atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kesembilan, sebagai hiburan. Misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Yang ke-10, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ke-11, untuk bentengi diri agar tidak terisolasi dalam ruang lingkup masyarakat. Yang ke-12, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang ke-13, mengubah sikap maupun perilaku. Yang ke-14, mengawasi serta melakukan penilaian atas sesuatu kegiatan. 15, mengawasi motivasi untuk orang lain. 16, guna mengambil suatu keputusan yang tepat. 17, sebagai bentuk ekspresi menghindari adanya kesalahpahaman. 19, untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Jadi itu adalah beberapa poin terkait dengan fungsi komunikasi, antaranya ialah sebagai berikut. Jadi tujuan dari kita komunikasi tadi adalah yang tadi saya sebutkan, itu ada 19 poin tadi. Ada fungsinya kurang lebih seperti itu. Kita lebih lanjut masuk lebih jauh. Komunikasi berdasarkan penyampaian lisan. Jadi komunikasi menyampaikan lisan itu artinya komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang secara langsung tanpa ada batasan jarak, misalnya dalam satu rapat, wawancara maupun percakapan biasa. Jadi komunikasi secara langsung itu misalkan seperti kayak macam kita presentasi atau misalkan kita rapat, itu komunikasi secara langsung. Jadi kita komunikasi secara langsung dengan orang lain. Sementara komunikasi bersifat tulisan, komunikasi secara tertulis itu merupakan jenis media komunikasi yang menyampaikannya
penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu tidak hanya bersifat lisan saja, tetapi komunikasi itu bersifat tulisan. Jadi seperti kayak macam di media, terus ada spanduk pemberitahuan, undangan, dan itu semua itu salah satu bentuk dari komunikasi yang bersifat tulisan. Komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi perusahaan. Jadi komunikasi internal itu merupakan jenis komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Itu adalah internal, komunikasi yang bersifat internal. Contohnya interaksi antara individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Komunikasi eksternal, misalkan komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antara organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuknya, misalnya konferensi pers, pameran publik, publikasi, siaran televisi maupun bakti sosial. Itu adalah komunikasi dari eksternal. Komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah. Komunikasi berdasarkan aliran ini terbagi beberapa macam, antara lain komunikasi satu arah, yakni komunikasi berasal dari satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai salinan memberikan timbul balik. Komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari bawah dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ke atas, komunikasi yang berasal atasan kepada bawahan. Komunikasi ke samping yakni komunikasi yang beberapa orang dengan kedudukan setara dalam berinteraksi dengan orang lain. Anda perlu memahami seperti apa pengertian komunikasi pada umum. Ini penting demi menjaga hubungan yang cukup baik. Selain itu, komunikasi menghindari kesalahpahaman. Jadi itu adalah kurang lebih presentasi saya yang terkait dengan sistem komunikasi yang ada di Indonesia, atau definisi dan makna komunikasi yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.